Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview sedikit mengenai lampu LED hari ini. Seperti biasa, ini adalah bohlam JL3, bohlam 3 warna yang paling terang yang kita masih sangat rekomendasi untuk mobil-mobil zaman sekarang karena sekarang masih di musim hujan ya. Cuaca tidak jelas, kadang hujan, kadang tidak, kadang hujan, kadang tiba-tiba mendung. Nah, apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini 3 warna ya. Kenapa sih Anda harus pakai bohlam 3 warna? Karena kalau Anda tidak pakai 3 warna, Anda akan kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena ya kalau Anda pakai lampu hanya warna putih ya, memang warna putih terang. Tetapi jika Anda ketemu hujan atau ketemu jalanan basah, ketemu kabut, ketemu cuaca yang tidak mendukung, nah itu warna putih akan payah ya. Kenapa bisa payah? Karena spektrum cahaya warna putih tidak bisa menembus partikel-partikel uap air yang ada di udara, tidak bisa menembus partikel embun, kabut ya, seperti itu. Makanya kenapa Anda butuh 3 warna. Nah, keunggulan lain bohlam 3 warna ini selain dia bisa warna putih, bisa putih kuning, bisa kuning, Anda bisa pakai di mode putih, Anda bisa pakai di mode kuning, Anda bisa pakai di mode putih kuning. Nah, Anda jika butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan di putih kuningnya. Jadi istilahnya ini lampu LED itu ada nyawa tambahan. Jadi putihnya terangnya 3.500 lux, kuningnya menyala 3.400 lux. Nah, di saat putih kuningnya 3.600 lux, jadi lebih terang. Jadi istilahnya kalau di mobil saya Toyota Race ada tombol power. Istilahnya kita mau ngebus lebih terang itu ada. Nah, kalau Anda mau berasa pengen lebih terang lagi, Anda bisa nyalakan di mode putih kuningnya. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya ada nyawa tambahan ya tipe bohlam ini. Nah, bohlam ini di 2020 sebenarnya saya ada upgrade sedikit. Kenapa perlu di-upgrade? Karena kemarin-kemarin kan banjir. Saya juga punya mobil, saya juga pakai LED ini. Ternyata kita tidak menerobos banjir yang terlalu tinggi, masih seperempat ban, tetapi setelah berhenti kita cek ya ternyata mungkin dari arus riak atau segala macam ya. Jadi posisi fog lamp itu di bawah. Jadi saya lebih concern terhadap kipas. Karena kipas itu komponen yang berputar. Kenapa sih LED ini ada kipas? Karena untuk pendinginan. Ini ada heatsink, ada kipas. Nah, kipasnya ini yang di versi 2020 ini kita ada sedikit upgrade. Jadi update atau upgrade terserah Anda ngomongnya bagaimana, tetapi intinya adalah saya lebih improve, ada perbaikan. Ya, ada perbaikannya di sisi mana? Jadi barang sebelum dikirim akan kita tes rendem. Ya, bukan sebelum dikirim. Barang yang masuk ke workshop saya sebelum kita kirim, sebelum Anda beli, kita pasti akan tes LED tersebut direndam dulu 1 hari. Ya, kita rendam dulu 1 hari, baru kita tes nyala, kipasnya berfungsi tidak dengan baik, kalau macet, kalau bermasalah, kalau ini, kalau itu. Karena begini, waktu saya punya pengalaman pribadi, jadi pengalaman pribadi ini saya terapkan ke customer juga, jadi supaya Anda membeli LED itu hasilnya bagus, sempurna. Ya, saya tidak mau menjual LED yang jelek sebenarnya. Jadi hari ini saya menerobos banjir, ya kebesokannya ternyata dipakai LED tersebut ngaco. Nah, ngaco seperti itu akibat kipas tidak, mungkin karena banjir ya, air banjir kan air kotor, berkarat segala macam. Nah, ada yang seperti itu. Jadi LED-nya jadi ngaco, jadi bermasalah, berawal dari kipas. Nah, makanya kita di mobil-mobil yang sekarang, apalagi seperti expander saya, ini terjadi di expander karena expander fog lamp-nya di bawah ya, kena air banjir sedikit, kena riaknya mungkin dia jadi bermasalah ya. Nah, makanya di 2020 ini, 2022 ini kita upgrade ya kipasnya. Jadi barang yang saya terima adalah saya rendam dulu dengan air ya, 1 hari 1 malam di ember besar. Jadi satu badan semua kita rendam. Nah, misalnya kalau sudah direndam, besokannya kita angkat, kita tes nyala, kalau masih oke berarti itu adalah lulus uji. Nah, lulus uji itu
kita akan tandakan dengan yang namanya silver. Memang tidak semuanya Anda terima silver, tetapi di 2022 ini sudah update ya. Nah, makanya kadang-kadang Anda mungkin menerima LED yang ada bercak, itu sebenarnya bukan barang bekas atau barang rusak, tetapi sudah lulus. Karena kan saya udah ngomong, kita rendam. Ya, kita rendam. Nah, misalnya kalau tidak lulus, artinya setelah direndam 1 hari begitu, berarti kipas tidak bisa jalan. Macet dong, namanya kena air, karatan, rusak gitu ya. Nah, airnya ini juga bukan air biasa, bro. Ya, saya berbicara begini, ngomong apa adanya, to the point. Saya mau Anda dapat yang terbaik ya, seperti itu. Jadi airnya juga air yang istilahnya air yang keras gitu ya, yang korosif, yang segala macam, yang memang kita uji buat merusak ini LED gitu ya. Nah, direndam 1 hari begitu tidak rusak, artinya lulus uji. Nah, kita jual ke Anda ya, seperti itu. Terutama untuk Anda beli yang di fog lamp ya, karena fog lamp posisinya di bawah, lebih riskan terhadap air. Nah, kedua adalah contohnya di mobil-mobil H4 ya, di mobil-mobil H4 ada yang di bagian kap mesinnya itu, headlampnya itu bisa terkena air, misalnya kena hujan besar, air itu bisa masuk. Nah, itu bisa menyebabkan kipas rusak. Nah, itu di H4. Tetapi kadang-kadang ada mobil yang tertutup, jadi jauh dari jangkauan air. Nah, itu lebih aman sebenarnya, lebih safety sebenarnya terhadap kipas. Tetapi kalau buat mobil yang terbuka, contohnya seperti Kijang LGX ya, kita akan berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi desain mobil-mobil itu tiap-tiap mobil berbeda, posisi LED-nya ya di pantatnya berbeda, ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang lebih riskan terhadap kena air. Hujan sedikit air bisa masuk dan langsung netes ke daerah kipas. Nah, itu makanya kipas ini sangat penting karena nyawanya lampu LED itu di kipas ya. Kipas macet, pendinginan berkurang, pasti LED rusak. Makanya kipas itu nyawanya penting. Nah, makanya di 2022 ini memang tidak semua yang kita silverkan ya. Tapi kita berusaha sebaik mungkin bahwa stok jalan terus. Pokoknya intinya adalah di 2022 adalah sudah lulus uji rendam ya. Dulu hanya kita kalibrasi cut off-nya, tetapi supaya LED tersebut awet harus tes rendam ya. Tes rendam, direndam. Nah, dari tes rendam itu banyak, bro. Banyak yang sudah direndam 1 hari 1 malam, kebesokannya ternyata rusak. Nah, yang rusak-rusak itu kita tidak mau jual. Tetapi ada yang bagus. Jadi intinya apa? Quality control-nya dari pabrik itu kurang. Ya, kurang. Ada yang tidak tersilen dengan baik, ada yang kipasnya mati, ada yang kipasnya macet, ada yang kipasnya jalannya lambat, segala macam. Nah, makanya kita pilihkan, kita sortirkan yang tidak lulus uji, kita tidak jual ya. Seperti itu ya. Jadi di 2022 ya, ada upgrade, ada update, ada upgrade, ada masalah performance di kipas yang kita lebih concern. Ya, makanya kenapa kita tandakan dengan yang kepala silver ya, seperti itu. Intinya di pendinginan itu penting ya. Satu, syarat bolam bagus selalu saya ulang-ulang adalah watt dan lux-nya harus besar. Ya, watt dan lux-nya harus besar ini dalam arti watt-nya itu terbaca sesuai dengan apa yang di wattmeter ya. Satu, lux-nya diukur dengan alat yang menggunakan yang namanya luxmeter di depan sini ya. Terbaca wattnya berapa, lux-nya berapa. Kedua adalah harus stabil. Nah, semalam ada orang WA ke saya, Pak, LED dia nanya saya konsultasi LED merek lain ya, saya tidak tahu mereknya apa. Dia bilang setelah dicoba 20 menit turun 5 watt. Oke. Nah, kalau hanya mengukur wattnya saja, jadi begini, watt itu kadang-kadang tidak selalu korelasi terhadap lux, output cahaya. Jadi watt itu adalah makan dayanya, outputnya berupa cahaya, itu satuannya lux. Kadang-kadang wattnya tetap stabil, tetapi output cahayanya turun. Nah, itu juga tidak bagus. Jadi Anda harus perhatikan ya, watt dan lux. Syarat pertama bolam bagus, syarat kedua bolam bagus adalah watt dan lux-nya harus stabil. Nah, stabilnya ini watt-nya tidak turun, lux-nya juga tidak turun. Oke, ada orang menguji watt-nya
turunnya sedikit, tetapi lux-nya Anda ukur tidak. Lux-nya bisa turun banyak loh. Karena kenapa? Namanya daya mesin input. Ya, daya itu biasanya kalau sudah terpatok 1000 watt terus, tetapi outputnya bisa saja menurun. Ya, contohnya ya, kalau Anda nggak mengerti maksud apa yang saya ngomong, Anda bisa ingat perumpamaan begini. Anda punya satu buah genset. Genset tersebut konsumsi 1 jam bensin misalnya 1 liter. Jadi ada satu buah genset 2000 watt kita anggap, 1 jam dia mengkonsumsi bensin 1 liter. Mau dibebankan atau mau tidak, pokoknya dia 1 jam 1 liter. Pas pada saat mesin itu dingin baru dinyalakan, mungkin dia bisa menghasilkan benar-benar 2000 watt. Dipakai beban 2000 watt bisa. Tetapi setelah jalan mungkin 10 menit, 20 menit hanya bisa dipakai 1000 watt. Tapi konsumsi bensinnya tetap 1 jam adalah 1 liter. Nah, jadi seperti itu tidak korelasi. Nah, LED itu juga harus yang korelasi. Jadi begini maksudnya. Jadi wattnya stabil, luxnya juga harus stabil. Jangan wattnya turunnya 5 watt, tapi luxnya turunnya 2 kalinya. Seperti itu. Makanya syarat bolam bagus yang saya perumpamakan itu Anda harus paham. Jadi syarat bolam bagus kedua itu harus benar-benar jelas. Ya, kadang-kadang orang tidak jelas karena menonton YouTube setengah-setengah atau ya namanya orang menonton harus berulang-ulang ya, namanya orang belajar. Jadi bukan hanya wattnya diukur saja menggunakan wattmeter, tetapi luxnya juga harus stabil. Ya, makanya kenapa ada syarat pertama bolam bagus adalah watt dan luxnya harus besar sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan fakta. Kedua, faktanya ini adalah diukur dengan wattmeter dan luxmeter, bukan berdasarkan tulisan berapa lumen, berapa. Kita tidak bisa mengukur lumen. Saya ngomong apa adanya to the point. Saya tidak tahu ini lumennya berapa, tetapi kalau lux saya bisa ukur. Ya, jadi kita harus tahu luxnya berapa, wattnya berapa. Kedua adalah syarat bola bagus tidak boleh ngedrop. Luxnya tidak boleh ngedrop, wattnya tidak boleh ngedrop. Syarat ketiga adalah harus bisa adjustable. Itu penting untuk menggeser bayangan gelap, untuk mengukur untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Ya, syarat keempat adalah bayangan gelap juga harus kecil. Syarat kelima tidak storing. Ini penting. Banyak LED di pasaran adalah storing. Kenapa bisa storing? Ya, storing mengganggu kerja-kerja elektronik mobil Anda. Memang Anda sebagai orang yang biasa kadang-kadang suka nggak paham, suka nggak tahu. Tetapi pilihlah LED yang tidak storing. Ya, udah pasti kenapa lebih menguntungkan. Ya, saya sudah banyak ngomong, ada orang pasang all new Pajero, fog lamp-nya, setelah pasang LED tersebut, indikator ABS nyala, bawa ke dealer tidak bisa menemukan masalah itu, ditinggal berapa hari tidak bisa. Tetapi saya bisa menemukan masalah itu adalah dengan gara-gara dia memasang lampu LED, sensor ABS nyala. Jadi LED tersebut storing terhadap sensor ABS, seperti itu. Ya, ada orang yang memasang lampu LED terus Anda nyalakan malam hari, Anda gas, mobilnya jadi lemot. Kalau lampu mati tidak lemot. Nah, itu adalah storing. Ada orang bisa merasakan, ada orang tidak bisa merasakan. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya adalah storing merugikan Anda. Ya, syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan ini penting sebagai umur pakainya dia. Ya, tadi saya udah ngomong kipas, ya, heatsink, double cooper. Nah, kipas ini saya ada upgrade. Kenapa? Karena nyawanya itu di kipas. Ya, di kipas kita rendam supaya dia kondisi ekstrim, sudah bagus, sudah lulus, baru kita akan jual. Ya, seperti itu. Oke, jadi nggak usah bingung ada yang versi silver atau tidak. Intinya adalah 2022 upgrade. Ada kesempatan stoknya akan kita ganti dengan yang silver ya, satu persatu bro. Abisin ya, kita akan ganti dengan silver semua. Tapi intinya adalah semua sudah cek. Makanya kadang-kadang suka ada bercak seperti air. Kita sambil kita nyalakan, sambil kita rendam ya, ekstrim. Nanti di kemudian hari, di kesempatan lain saya akan videokan saya uji tesnya bagaimana ya, karena ini di meja sempit bro ya. Nanti kita akan videokan bagaimana cara saya mengetesnya. Lampu tersebut kita rendam dan kita nyalakan dengan air, bukan air biasa ya, tapi air yang boleh dibilang air kotor ya, kotor korosif ya, seperti itu. Jadi kita uji benar-benar,
kita rendam segala macam supaya hasilnya istilahnya yang terbaik yang kita jual, yang tidak lulus ya kita tidak jual gitu ya. Kita tidak jual, kita balikan ya, kita nggak mau gitu ya. Oke, jadi bohlam 3 warna. Apa sih 3 warna? 3 warna itu adalah putih, putih kuning, putih, putih kuning, kuning ya, 3 warna. Jadi putihnya itu adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya adalah 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin. Bohlam ini 3 warna paling terang. Ya, dia menggunakan chip dempet untuk tipe fog lamp. Ini diorder untuk CRV sebenarnya. Kalau yang ini untuk Kijang Innova ya. Jadi ada yang versi silver dan non silver, sebenarnya kita akan menjual yang versi silver semua, bertahap ya, bertahap. Jadi nggak usah bingung buat Anda, tetapi intinya adalah upgrade, improvement di kipas ya. Umurnya LED itu di kipas lah, intinya seperti itu, di kipas. Masalahnya adalah panas. Panas cepat rusak, panas ngedrop, panas meredup. Supaya nggak panas adalah soal pendinginan. Pendinginan di urusan siapa? Kipas. Nah, kipas makanya itu komponen yang paling penting di sebuah LED ini, gitu ya. Jadi kipas ini benar-benar concern untuk pendinginan, makanya dia kerjanya harus bagus ya, seperti itu. Makanya update di kipas ya. Oke, cukup reviewnya ya untuk hari ini tanggal 27 Januari ya 2022. Terima kasih.